Ya ini untuk mengobati rasa penasaran aja bahwa ada atau enggak gitu ya. Di sini gue coba buat tunjukin. Hari ini gue kedatangan lagi satu kotak yang isinya itu adalah produk terbaru dari Animaster. Dan untuk rilisan kali ini tuh agak sedikit berbeda karena dia tuh merupakan satu karakter yang ada di game Punishing, Grey Raven Punishing kayak gitu-gitulah pokoknya. Gue sih nggak main gamenya dan gue bukan gamer jadi kurang paham. Dan ketika kemarin gue cek di YouTube gitu ya, maksudnya dari Animaster ini tuh belum ada yang bahas. Heran gue kenapa? Apa karena saking nggak berminatnya orang atau nggak ada peminatnya gitu, gue nggak ngerti sih. Dan di boxnya ini udah modelnya kayak versi yang sebelumnya ya, maksudnya bukan kayak yang lama, jadi udah kebuka kayak gini, tapi beda sama yang sebelumnya juga. Dia sepertinya kurang konsisten di bagian box kayak gitu ya. Dan di sini gue juga dibawain baterai. Gue nggak ngerti sih ini baterai buat apaan. Biasanya tuh dia nggak ada baterai-baterai kayak gini. Jadi untuk penampilan boxnya seperti ini untuk bagian depannya ya, dan di situ kelihatan tangan-tangannya tuh kayak kurang bagus. Dan untuk mulutnya semua mingkem, hampir semua mingkem, satu doang yang kebuka di situ. Terus kemudian di bagian sampingnya ada detail dari figur dengan nama Nanami di sini. Terus kemudian di bagian belakangnya ada beberapa informasi yang semuanya tertulis bahasa Mandarin. Dan ini merupakan figur dengan ukuran 1/9 gitu ya. Dan di pembaruan sebelumnya di figur yang apa lupa gue namanya itu tuh ada perubahan, banyak sekali perubahan dari versi sebelumnya. Di antaranya adalah part silikonnya itu lebih banyak dan alat kelaminnya hilang. Dan gue belum tahu apakah di sini juga masih nggak ada atau ada perubahan apa aja di bagian badannya. Kita buka dulu boxnya. Ya, yang pertama kita dapetin di sini adalah buku manual dengan, oh iya bener, ada baterainya di situ. Dan untuk kakinya juga dikasih baterai. Jadi kita dibawain baterai di situ karena memang banyak perlampuan mungkin ya. Dan dia masih pakai stand base yang sama dengan gaya-gaya seperti itu yang ada storage-nya juga. Dan di sini untuk kakinya gue pikir awalnya itu roda, ternyata bukan, dia cuma capitan kayak gitu. Lanjut kita keluarin semuanya. Oke, jadi di sini tuh kita dibawain beberapa part tangan yang ini terbuat dari bahan PVC gitu ya, dan warna-warnanya tuh separasinya tuh kurang rapi seperti biasa, bahwa untuk PVC memang detailnya agak kurang dan ini bahkan potongannya tuh cetakannya tuh nggak rapi. Satu hal yang sangat berbeda dari versi-versi sebelumnya adalah di sini tuh bagian mukanya, ini matanya tuh udah fix kayak gitu ya, nggak ada macam-macam lagi, maksudnya ya udah statis aja. Di belakang tuh kayak gitu polosan aja. Kalau sebelumnya tuh kita masih bisa ngarahin matanya sepertinya kayak gitu-gitulah. Lanjut kita masuk ke bahasan detail dari si figur utamanya di sini. Ini bentuknya kayak gini, ini belum diapa-apain ya, masih bawaannya kayak gitu. Dan ini pose yang terjadi dari sononya itu agak mengerikan kayak gitu ya. Dia tuh natanya tuh nggak bener gitu, tangannya melintir kayak gini ya kan. Terus kemudian kakinya lurus kayak gitu ya. Biasanya itu udah di pose berdiri tegak bagus gitu, dan ini harus kita benerin. Ini rambut belakangnya panjang banget dan ada detail-detail sedikit karet di situ, kabel gitu ya. Dan ini bahannya lentur banget dan ada detail di dalamnya. Ini agak wow, nggak begitu rapi sih, nggak rapi banget. Di situ ada beleberan sedikit banget kayak gitu ya. Dan di bagian sini juga kurang rapi lah. Kita mungkin copot dulu aja kali ya, karena ini mengganggu penampilan dari punggungnya. Jadi untuk model kali ini dia terbilang cukup rapet ketimbang versi yang sebelumnya gitu ya. Dan ini bahannya lentur banget, ini karet gitu ya. Depan belakang itu rapet gitu, ada tutupnya semua. Jadi dia tuh nggak yang ketelanjangan. Cuman di sini gue agak penasaran apakah bisa dia nempel bos, jadi dia tuh nempel, tapi ya nggak usah ngarep lebih lah ya, di situ nggak ada apa-apa, jadi polosan aja kayak gitu. Termasuk yang seri sebelumnya juga polos, dan untuk kelaminnya juga nggak ada. Dan ini bahannya dari silikon gitu ya, masih pakai bahan yang sama dan style yang sama, mungkin mold yang sama juga. Jadi modelnya begitu, ada ototnya di bagian pundak yang itu tuh menurut gua oke banget. Dan di bagian punggung pun masih ada otot-otot yang tampil di situ. Cuman ini ada yang lengket di bagian situ, itu dilem. Biasanya yang sebelumnya tuh nggak dilem bos. Kenapa gitu dilem gitu ya? Agak disayangkan sekali. Kita lanjut ke bagian tangan. Bahannya PVC, harusnya PVC ya. Dan di situ detailnya tuh agak sedikit beleber. Untuk catnya, warnanya juga kurang enak. Warna kuningnya tuh kurang enak kayak gitu ya. Kemudian di bagian kakinya, di sini dia pakainya ABS. Ini lebih keras dan lebih kaku gitu ya. Dan untuk bagian belakangnya ini
ada artikulasi di bagian situ, dan kakinya ini cukup aneh sih bentuknya. Jadi gue pikir ini roda, ternyata bukan roda, dan bentuknya kayak gitu, dan kakinya tuh lurus kayak kaki apa ini kayak gitu bentukannya tuh modelnya. Dan ini agak sedikit janggal di bagian sambungannya. Ini cukup mengerikan sih. Jadi aduh gimana ya, gua ngelihatnya kurang enak gitu. Kalau yang sebelumnya tuh enak aja gitu, sambungannya kayak natural, sementara ini tuh sambungannya aneh banget bentukannya, kayak kurang natural gimana gitu. Di sini juga kakinya agak sedikit goyang di bagian sambungannya tuh, yang tadi gue bilang dia tuh kurang enak di bagian situ, sambungannya kurang natural dan dia cukup goyang. Kalau dilihat dari samping begitu, jadi ada siluet teteknya di situ, tapi ya kita bisa buka dan ngintip, cuman nggak ada apa-apa balik lagi, dan itu cukup disayangkan kalau menurut gua. Kenapa detail di bagian situ tuh nggak ditambahin aja gitu, biar ada gimmick-gimmick sedikit, nggak diwarna nggak apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ke bagian artikulasinya. Bahwa di sini untuk kupingnya kali ini statis, jadi nggak bisa diapa-apain. Ini sebenarnya bukan kuping, tapi lebih ke arah ikat rambut kayak gitu mungkin ya. Dan untuk rambutnya di sini bisa digoyang-goyang. Kemudian untuk kepalanya ini leluasa seperti versi sebelumnya, bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Dan untuk bagian pundaknya di sini bisa naik setinggi ini, dan ototnya lemak yang ngelimpet di bagian pundak di situ tuh. Kemudian untuk muter-muter gua nggak berani jujur aja. Ya butterfly joy-nya juga ada. Terus kemudian untuk puter-puter di bagian bicepnya ada, sikunya dia mentok segini, dan kalau dipaksa harusnya copot. Nah, dia mentok segitu doang untuk sikunya. Untuk torsonya dia bisa leluasa sebenarnya, bisa miring seperti ini. Terus kemudian untuk ke belakang sejauh itu, dan untuk ke depan ya ini dari pinggang juga sih ngambilnya. Ini terbilang cukup natural sih untuk bagian punggungnya. Kemudian untuk bagian kakinya ya bisa, oh ternyata dia bisa split juga ternyata, tapi dia bakal mental balik lagi. Terus kemudian untuk ke depan ini agak sulit sih karena dia tuh nggak terlihat di bagian situ, jadi takut-takutnya melintir kayak gitu. Dan untuk bagian ke depan tuh sejauh itu aja lah, cukup lah ya. Dan untuk ke belakang segitu cukup aja. Di bagian dengkulnya itu cukup dalam, pakai double band, cuman ya kakinya mentok juga di bagian situ. Kemudian untuk di bagian bawahnya, di sini ada sedikit putar-putar di situ, dan di bawah sini juga bergerak, tapi untuk yang bagian bawah enggak. Jadi nggak ada toa artikulasi juga, dan bisa goyang-goyang begini, miring-miring begini, bisa muter-muter begini. Jadi sebenarnya untuk artikulasinya bisa dibilang ini tuh natural banget, manusia banget gitu ya. Goalsnya mungkin kayak gitu, dan ini udah cukup mumpuni sih kalau menurut gua. Dan gimmick-gimmick dari kakinya ini cukup menawan buat gue, dan bajunya ini sesuatu yang dibilang klasik nggak klasik, fantasi banget sih, modern ya, sedikit modern tapi lebih ke unsur fantasi kayak gitu. Dan ini ketika misalnya kita nggak kasih rambut belakangnya juga udah bagus, sementara kalau dikasih belakangnya anggun gitu sih, jadi dia pakai rambut panjang kayak gitu. Ya ini untuk mengobati rasa penasaran aja bahwa ada atau enggak gitu ya. Di sini gue coba buat tunjukin, tidak ada apa-apa di situ. Jangankan yang tersembunyi di bagian situ, yang di bagian atas juga tidak ada detail apapun. Jadi ya gak usah ngarep. Dan di bagian rambut ini gue agak sedikit terganggu dengan tompel di situ. Ya memang desainnya kayak gitu, cuman itu agak kayak apa sih kayak gitu loh, nyempil banget di situ, agak kurang enak gitu dilihatnya. Jadi overall gue bisa bilang bahwa ya ini figur yang cukup menarik dengan dukungan pose-pose dan bahan silikon. Ya balik lagi, bahan silikon gue belum tahu jangka panjangnya seberapa lama gitu ya, untuk disimpan seberapa lama dia bakal bertahan. Dan oh ya, untuk figur ini tuh berdiri dengan gampang kayak gitu, jadi nggak gampang jomplang joprak kayak gitu. Jadi dia tuh karena kakinya gede banget kan, jadi bisa berdiri tanpa stand. Meskipun di sini juga kita dibawain stand yang cukup bagus banget. Ya, lagi-lagi ini pakai desain yang sama untuk base-nya gitu ya, dan di sini pakainya capitan kayak gitu. Dan capitannya cukup gede. Kalau yang sebelumnya tuh pakai kawat doang, dan ini pakai plastik segede ini, yang ini agak cukup mengganggu. Yang sebenarnya seharusnya yang pakai kawat doang kayak sebelumnya tuh udah paling oke. Dan di sini seperti biasa ada storage-nya buat nyimpen aksesoris yang diperlukan gitu ya, dan ada 3 yang menurut gua agak cukup gak guna juga. Jadi kalau misalnya aksesoris yang gak kepake ya mendingan masuk ke boxnya lagi. Tapi kalau misalnya kita memang ada niat buat ganti-ganti dia tuh ekspresinya, posenya apa segala macam dan aksesoris, ya mungkin ini kepake banget. Jadi boxnya bisa ditaruh di gudang atau dibuang gitu ya, sementara semua aksesorisnya masuk ke dalam sini.
Oke, untuk masang baterainya di sini tuh dia tuh gampang banget di bagian sini yang aksesnya. Cuman saklarnya yang agak susah karena dia tuh kecil banget, jadi masang baterai kayak gitu dan kita lanjut nyalain. Dan seperti ini ketika dia nyala, nggak seterang itu, cuman ini nambahin gimmick-gimmick yang agak cukup bagus sih. Jadi nggak begitu ketara ya kalau dia tuh nyala. Kita coba matiin dulu lampunya. Ya bahkan ketika lampunya mati kayak gitu juga nggak begitu terang nyalanya. Dan selanjutnya ada di bagian kaki dan nyopotnya gampang juga. Jadi untuk kaki itu di bagian sini. Ya, dan saklarnya lebih kecil lagi. Jadi ada sedikit nyala di situ ya, di bagian kakinya itu tuh agak cukup aneh sih. Jadi lampunya tuh ada titik-titiknya di situ kelihatan agak cukup aneh, tapi menarik lah. Ini gimmick-gimmick yang cukup baru menurut gue di figur Animaster sejauh ini yang bisa gue temui gitu. Dan ini cukup bikin dia tuh sedikit lebih beda dari edisi-edisi sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Ini ketika dipasang di base-nya seperti itu, dan ini ketika gua taruh aksesoris yang cukup gede untuk ukuran badan dan tangannya, yang di sini tuh ada masalah bahwa dia tuh tangannya nggak bisa nge-hold dengan benar gitu ya, jadi loose banget kayak gitu. Ini kita harus banyak kompromi sih dengan figur yang satu ini. Ya karena memang ada begitu banyak perubahan, ada di sektor base-nya juga berubah, jadi dia tuh ya kita mau nggak mau harus berkorban, bajunya dicepit kayak gitu, jadi nyangkut gitu ya, maksudnya keselimpet kayak gitu. Silikonnya terutama kita tuh nggak dapetin detail yang seharusnya kita dapetin juga ya. Mengenai harganya, figur ini dijual di angka 1,5 mungkin sampai 2 jutaan tergantung dari sellernya atau tergantung dari kapan lu belinya, mungkin kayak gitu ya. Jadi balik lagi, apakah ini worth it untuk dikoleksi atau enggak? Ya jujur aja gue sih agak cukup penasaran kemarin, dan mungkin bisa disebut ya itu sih basicnya penasaran doang. Jadi gue nggak yang suka banget, nggak yang kebawa hype banget gitu bahwa gue pengen punya koleksi yang lengkap itu, enggak. Apa cukup membahagiakan? Ya itu relatif ya, buat gue sih biasa aja. Jadi apa cukup bagus dan enggaknya itu biasanya tergantung dari preferensi masing-masing. Tapi secara kualitas gue bisa bilang kalau dia itu ya nggak jelek, nggak bagus banget kayak gitu. Jadi ya masih oke lah. Apalagi kepentingannya untuk dipajang kayak gini itu udah nggak ada masalah, dan dia pose-posenya atau artikulasinya itu natural seperti manusia. Jadi nggak yang banyak limit. Cuman beberapa hal mungkin masih ya butuh kompromi lah, bahwa misalnya di bagian megang aksesoris ini itu tuh loose banget kayak gini. Terus kemudian untuk bagian join di kakinya, sambungan antara silikon dan part robotnya itu memang agak kurang bagus. Sementara untuk silikonnya gue sendiri sampai saat ini masih belum tahu seberapa lama dia bertahan. Dan buat kalian yang aware banget dengan koleksi jangka panjang dan bahan-bahan yang dipakai itu jadi pertimbangan, ya mungkin perlu dipertimbangin juga bahwa bahan silikon itu cukup beresiko gitu ya. Dan untuk bahasan kali ini kita berhenti sampai di sini. Jadi itu aja semua yang bisa gue sampaikan, dan bye.